Pernahkah kalian membayangkan menggunakan smartphone tanpa harus bergantung pada Android ataupun iOS? Bayangkan sebuah ponsel yang benar-benar memberikan kebebasan kepada penggunanya, lebih menghargai privasi, bahkan memiliki filosofi yang sama seperti sistem operasi Linux di komputer. Nah, sistem operasi itu benar-benar ada, dan namanya adalah Ubuntu Touch. Meskipun belum sepopuler Android ataupun iPhone, Ubuntu Touch menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Sistem operasi ini bersifat open source, sehingga siapa saja dapat melihat, mempelajari, bahkan ikut mengembangkannya. Pada video kali ini, kami akan membahas Ubuntu Touch secara lengkap. Mulai dari konsep dasar sistem operasi, sejarah perkembangannya, bagaimana cara kerjanya di balik layar, struktur kernelnya, hingga bagaimana Ubuntu Touch mengatur proses-proses yang berjalan di dalam perangkat. Nah, sebelum masuk ke dalam video, perkenalkan nama saya Eko Prasetyo bersama teman saya Vicky, Gavin, dan Maizaki. Sekarang mari kita mulai mengenal salah satu sistem operasi mobile berbasis Linux yang unik dan menarik ini. Konsep dasar sistem operasi. Sebelum membahas Ubuntu Touch, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Tanpa sistem operasi, aplikasi yang kita gunakan tidak akan bisa berkomunikasi dengan prosesor, RAM, penyimpanan, maupun layar. Analogi sederhananya, sistem operasi dapat diibaratkan sebagai seorang manajer hotel. Tamu adalah pengguna, kamar dan fasilitas adalah perangkat keras, sedangkan manajer bertugas mengatur semuanya agar setiap tamu mendapatkan pelayanan yang tepat tanpa saling mengganggu. Fungsi utama sistem operasi meliputi mengelola memori, menjalankan aplikasi, mengatur perangkat keras, mengelola file, menjaga keamanan, serta menyediakan antarmuka agar perangkat mudah digunakan. Tujuan penggunaan sistem operasi adalah membuat perangkat bekerja secara efisien, aman, stabil, dan nyaman digunakan. Selanjutnya, kita mengenal istilah mainframe. Mainframe adalah komputer berukuran besar yang digunakan perusahaan atau instansi untuk menangani ribuan bahkan jutaan transaksi setiap hari, seperti pada bank, maskapai penerbangan, maupun lembaga pemerintahan. Pada mainframe, sistem operasi memiliki tugas yang jauh lebih berat dibandingkan smartphone. Sistem operasi harus memastikan ribuan pengguna dapat mengakses sistem secara bersamaan tanpa terjadi gangguan. Sebagai contoh, ketika ribuan orang melakukan transfer uang melalui ATM atau mobile banking pada waktu yang sama, sistem operasi di server mainframe mengatur seluruh proses tersebut agar transaksi tetap berjalan dengan benar. Sekarang kita masuk ke sejarah. Perkembangan sistem operasi dimulai dari sistem yang hanya mampu menjalankan satu program, kemudian berkembang menjadi sistem multitasking, memiliki antarmuka grafis, hingga akhirnya hadir sistem operasi mobile seperti Android, iOS, dan Ubuntu Touch. Ubuntu Touch pertama kali diperkenalkan oleh Canonical pada tahun 2013 sebagai versi mobile dari Ubuntu Linux. Tujuannya adalah menghadirkan satu sistem operasi yang dapat berjalan di berbagai perangkat, mulai dari smartphone hingga desktop. Konsep ini dikenal dengan istilah convergence. Namun pada tahun 2017, Canonical menghentikan pengembangannya karena kurang berhasil secara komersial. Meskipun begitu, proyek ini tidak berhenti. Komunitas bernama UB Sports Foundation melakukan pengembangannya hingga sekarang. Saat ini Ubuntu Touch masih terus mendapatkan pembaruan dan mendukung berbagai perangkat yang kompatibel. Komponen sistem operasi. Sekarang kita membahas komponen utama Ubuntu Touch. Yang pertama adalah kernel. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi. Ubuntu Touch menggunakan Linux kernel yang termasuk jenis monolithic kernel. Artinya, hampir seluruh layanan inti seperti driver, manajemen memori, sistem file, dan jaringan berada dalam satu ruang kernel sehingga komunikasi antar komponen menjadi lebih cepat. Analogi sederhananya, kernel seperti seorang dirijen orkestra yang mengatur semua pemain musik agar menghasilkan lagu yang harmonis. Jika dirijen tidak bekerja dengan baik, seluruh pertunjukan akan menjadi kacau. Berikut adalah interrupt atau interupsi.
Interupsi merupakan sinyal yang membuat prosesor menghentikan pekerjaan sementara untuk menangani suatu kejadian penting. Contohnya ketika kita menekan tombol power atau menerima panggilan telepon. Sistem segera memberikan prioritas terhadap kejadian tersebut. Analogi sederhananya, seperti guru yang sedang mengajar, lalu bel sekolah berbunyi. Guru akan menghentikan pelajaran sejenak karena ada peristiwa yang lebih penting untuk ditangani. Selanjutnya adalah memori dan multitasking. Ubuntu Touch mengelola penggunaan RAM sehingga beberapa aplikasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Selain RAM, sistem juga memanfaatkan virtual memory sebagai cadangan ketika memori utama hampir penuh. Bayangkan RAM seperti meja kerja. Jika meja mulai penuh, sebagian barang dipindahkan ke lemari penyimpanan. Memang sedikit lebih lambat, tetapi pekerjaan tetap dapat berjalan. Ubuntu Touch mendukung berbagai protokol jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Melalui komponen ini, perangkat dapat mengakses internet, mengirim pesan, melakukan panggilan, maupun bertukar data dengan perangkat lain. Selanjutnya ada security. Ubuntu Touch memiliki sistem keamanan berbasis hak akses aplikasi atau sandbox. Setiap aplikasi memiliki ruang kerja sendiri sehingga tidak bisa sembarangan mengakses data aplikasi lain. Analogi sederhananya, seperti kamar-kamar di sebuah apartemen. Setiap penghuni hanya memiliki akses ke kamarnya sendiri. Terakhir ada user interface. Ubuntu Touch menyediakan antarmuka grafis atau GUI yang ramah menggunakan serta terminal Linux bagi pengguna yang ingin menggunakan command line interface atau CLI. GUI memudahkan pengguna umum melalui icon dan menu, sedangkan CLI memberikan kontrol yang lebih luas bagi pengguna tingkat lanjut. Sekarang kita melihat bagaimana Ubuntu Touch bekerja di balik layar. Kernel menjadi penghubung antara aplikasi dengan perangkat keras. Ketika pengguna membuka aplikasi kamera, aplikasi tidak langsung mengakses kamera, melainkan mengirim permintaan melalui sistem call kepada kernel. Kernel kemudian meneruskan permintaan tersebut ke perangkat keras. Di dalam sistem operasi, terdapat dua mode kerja, yaitu user mode dan kernel mode. User mode digunakan oleh aplikasi biasa agar tidak dapat mengakses perangkat keras secara langsung. Sedangkan kernel mode memiliki hak akses penuh terhadap seluruh sumber daya sistem. Analogi sederhananya seperti sebuah gedung kantor. Pengunjung hanya boleh berada di ruang pelayanan, sedangkan ruang server hanya dapat dimasuki oleh petugas yang berwenang. Ubuntu Touch juga mendukung kernel tuning, yaitu proses mengubah parameter kernel agar performa sistem menjadi lebih optimal. Misalnya, mengatur penggunaan memori, modul kernel, maupun konfigurasi jaringan sesuai kebutuhan perangkat. Selanjutnya adalah kernel scheduler. Scheduler bertugas menentukan proses mana yang mendapat giliran menggunakan CPU. Bayangkan seperti petugas antrian di bank, ia mengatur siapa yang dipanggil lebih dahulu, sehingga semua pelanggan mendapatkan pelayanan secara adil. Dalam teori sistem operasi, terdapat 4 algoritma penjadwalan utama. Yang pertama adalah FJFS, yaitu proses dilayani sesuai urutan kedatangannya. Yang kedua adalah shortest job first, yaitu proses dengan waktu pengerjaan paling singkat didahulukan. Yang ketiga adalah priority scheduling, yaitu proses dengan prioritas tinggi dijalankan lebih dahulu. Yang terakhir adalah round robin, yaitu setiap proses mendapatkan jatah waktu secara bergiliran. Pada praktiknya, Ubuntu Touch yang menggunakan Linux tidak menerapkan algoritma tersebut secara murni. Linux menggunakan scheduler modern yang dikenal sebagai Completely Fair Scheduler atau CFS. Scheduler ini menggabungkan berbagai konsep agar setiap proses memperoleh kesempatan menggunakan CPU secara adil sesuai prioritas dan kebutuhan sistem. Sebagai penutup, Ubuntu Touch merupakan sistem operasi mobile berbasis Linux yang menawarkan kebebasan, keamanan, dan sifat open source. Walaupun belum sepopuler Android maupun iOS, Ubuntu Touch menunjukkan bahwa masih ada alternatif sistem operasi yang dikembangkan secara terbuka oleh komunitas.
Kedepannya, Ubuntu Touch memiliki peluang untuk terus berkembang terutama bagi pengguna yang mengutamakan privasi, pengembang aplikasi, maupun peneliti yang ingin mempelajari sistem operasi berbasis Linux secara mendalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai Ubuntu Touch dan cara kerja sebuah sistem operasi.